Siang, dokter. Apa kabar, dokter? Yang di Tanjung Duren. Mm-mm. Terima kasih, dokter Lee bersedia untuk berbagi bersama kami. Ya, 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 baik. Kita akan segera mulai sesi kita pada pagi hari ini. Namun ya. sebelumnya, Bu Yunika akan sedikit share screen untuk membagikan profil tentang dokter Lee Darmawan. Ini adalah dokter Lee, dikenal dengan dokter Lee Darmawan. Beliau adalah founder dari Dokter Share atau dikenal juga dengan Yayasan Dokter Peduli. Kalau tahun lalu kita juga sudah mengundang Dokter Share untuk karir di ini, tahun ini kita sangat bersyukur Dokter Lee berkenan hadir. Dokter Lee ini Dokter Lee ini pribadi yang sangat hebat. Beliau adalah pribadi yang luar biasa karena mendirikan rumah sakit apung yang melayani kesehatan dari seluruh Indonesia, berjalan-jalan rumah sakit apungnya untuk melayani seluruh pelosok negeri. Selain itu, beliau ini adalah kepala bagian bedah di Rumah Sakit Husada dari tahun 2000 sampai dengan sekarang. Sangat luar biasa. Beliau juga kiprah organisasinya juga sangat banyak sekali, mulai dari pendiri mahasiswa kedokteran Indonesia di Berlin dulu, lalu kemudian pengurus perhimpunan dokter Indonesia, dan masih banyak lagi. Beliau juga mendapatkan penghargaan banyak sekali dari Kick Andy Heroes pada tahun 2014, lalu menjadi ikon majalah Gatra pada 2014, lalu kemudian Anugerah Lencana Bakti Kesra Utama pada tahun 2014, dan Liputan 6 SCTV Award pada tahun 2014 juga. Dan masih banyak sekali, kalau saya sebutkan juga tidak akan habis gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan mendengarkan sharing dari Dokter Lee. Halo dokter, saya akan mulai pertanyaannya dengan Halo. dokter, bagaimana sih perjalanan karir atau hal-hal apa yang membuat dokter kemudian ingin menjadi dokter, lalu kemudian sampai dengan seperti hari ini sih dokter? Ya, barusan saya ngobrol sama teman-teman dari Dokter Share di sini. Saya bilang, untung saya menjalani kehidupan yang keras dan penuh tantangan ketika saya masih kecil. Saya berumur 10 ketika ayah meninggal, dan setelah kepergian ayah, kami hidup dari hasil pekerjaan ibu yang melakukan pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga dengan 7 anak, yang sekolahnya cuma sampai dengan kelas 3 SD, mencuci pakaian, memasak, dan saya bersyukur punya ibu yang benar-benar care akan anak-anaknya dan juga punya pandangan jauh ke depan. Beliau berkata, saya boleh miskin, tapi anak-anakku yang tinggal 7 ini tidak boleh seorang pun di antara mereka yang putus sekolah. Beliau berjuang untuk menyekolahkan kami yang 7, dan kami semuanya ke-7 yang anak beliau semuanya mengenyam pendidikan strata 1 sampai 3. Puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kami seorang ibu yang begitu baik, yang begitu pengasih, dan punya pengertian dan pandangan jauh ke depan. Ketika saya kecil, peristiwa yang berkesan di hati saya sampai hari ini, ketika saya di knockdown di kelas, saya mendapat giliran atau kesempatan untuk pidato di depan kelas tentang cita-cita saya. Itu adalah judul pidato saya. Tanpa punya perasaan apapun sebagai seorang anak yang berusia 10 tahun, dengan jujur saya ungkapkan cita-cita saya untuk menjadi seorang dokter. Lalu disitulah saya berasa apa yang
terpikirkan oleh orang-orang lain tentang saya. Seluruh kelas tertawa termasuk gurunya. Dan ditambah lagi dengan komentar, kamu mau jadi dokter, kamu tahu enggak jadi dokter itu mahal uang sekolahnya, siapa yang membiayai kamu? Disitulah saya baru benar-benar menyadari saya keluarga miskin, dari keluarga miskin, dan saya tidak menyelesaikan pidato saya di bawah tertawaan teman-teman. Saya kembali duduk ke tempat duduk saya dan menangis. Sejak itu saya tahu diri, saya ini anak orang miskin, tidak mungkinlah menggantungkan cita-cita saya setinggi itu untuk jadi seorang dokter. Tapi ada satu hal yang tidak diketahui orang lain. Saya tidak pernah mengubur cita-cita saya untuk menjadi seorang dokter. Kalau saya ceritakan itu akan saya akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Dan kalau saya ceritakan ke mama saya, beliau akan terlebih sedih. Oleh karena itu saya pilih jalan yang lain. Setiap hari jam 6 saya sudah hadir di gereja dan saya berdoa selalu, saya mau menjadi seorang dokter. Saya sampaikan kepada Bapak Surgawi, saya mau menjadi seorang dokter, tapi ada embel-embelnya yang sekolah di Jerman. Doa ini saya ungkapkan tidak 1 minggu, tidak 1 bulan, tidak 1 tahun, tapi bertahun-tahun. Setiap pagi jam 6 saya sudah di gereja. Lihatlah apa yang terjadi. Mujizat terjadi. Saya sampai hari ini orang bertanya, kamu mengatakan dan kamu memang anak orang miskin, tapi kok bisa sekolah sampai ke Jerman? Itulah kalau Tuhan sudah buka pintu, nggak ada orang yang bisa menutupnya. Banyak kejadian-kejadian yang dalam tanda kutip secara kebetulan terjadi. Perang dingin. Lalu pembagian kekuasaan antara pasukan-pasukan sekutu, yaitu Amerika, Inggris, dan Prancis di satu pihak, dan blok timur di lain pihak. Di mana Berlin itu dibagi 2, timur dan barat. Yang di barat tidak punya apa-apa, tidak punya university. Lalu untuk menjaga gengsi, waktu itu perang dingin, mereka mendirikan sebuah universitas yang dinamakan Free University. Disitulah kesempatan bagi saya, dan di sanalah satu-satunya tempat atau fakultas kedokteran yang mau menerima saya untuk sekolah. Di sini di Indonesia, saya ditolak di mana-mana, kecuali Universitas Respublika. Saya baru masuk 1 minggu, belum mulai kuliah, universitasnya sudah dibakar. Dan ya, Tuhan buka jalan. Saya diterima di Free University di Berlin Barat. Berangkatlah saya ke sana dengan modal dasar hampir 150 US dollar di kantong, dan itu satu-satunya modal yang ada di saya, hasil kerja kami gotong royong, kakak saya 3, saya dan beberapa om dan tante yang menyumbang. Itu adalah modal dan harus cukup dengan itu. Saya berangkat ke Jerman, tepatnya ke Berlin Barat. Hari ini sampai besoknya saya sudah bekerja di rumah jompo. Nah, itu adalah pengalaman pertama saya berangkat ke luar negeri. Dan ada satu lagi yang sering saya ceritakan dengan penuh perasaan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan bisa mengubah suatu situasi yang tidak menguntungkan menjadi situasi yang menguntungkan. Dalam hal ini pengalaman pribadi saya. Sewaktu saya tahun 60-an berangkat ke Jerman, kalau ke luar negeri itu kita mesti beli tiket pesawat bolak-balik.
tapi mana punya duit. Uang yang di kantong cuma punya untuk sekali jalan. Saya naik pesawat Prancis, sampai di Paris harus ganti pesawat, dan kami ditaruh di hotel termasuk saya. Saya mana pula terpikirkan untuk meminta visa Prancis. Sewaktu akan berangkat kembali dari Paris ke Jerman, masuk bandara, diperiksa paspor. Paspor saya punya, tapi visa ke Prancis saya tidak punya. Wah, saya mau dideportasi waktu itu. Saya ketakutan sekali kalau dideportasi pulang ke Indonesia, kapan lagi saya punya kesempatan untuk berangkat. Tapi untunglah saya punya one way ticket satu kali. Ketika dideportasi, siapa yang bayar tiket? Minta ke saya duitnya, saya nggak punya uang. Akhirnya mereka berkata, ya ini anak kan tujuannya ke Jerman, sudah lepaskan aja. Mahasiswa pula, mahasiswa miskin pula. Akhirnya ya, Tuhan mengubah situasi yang tidak menguntungkan bagi saya, mestinya punya tiket bolak-balik, menjadi sesuatu yang positif untuk saya. Coba kalau saya punya tiket bolak-balik, saya tuh sudah dideportasi pulang ke Indonesia. Itu pengalaman yang menakutkan, tapi sekaligus membuat saya bersyukur. Ya. Dan di Jerman saya sekolah, lulus S1 sampai S3, lalu bikin spesialisasi bedah. Saya awalnya adalah ahli bedah jantung, bedah toraks dan pembuluh darah, dan ketika memutuskan untuk pulang kembali ke Indonesia, barulah saya mulai belajar bedah umum, bedah abdomen. Itu pengalaman singkat saya selama di Jerman. Iya, baik. Perjalanan yang cukup panjang ya dokter ya untuk bisa sekolah kedokteran, lalu kemudian bisa menjadi dokter. Iya. Bahwa melalui perjalanan dokter kita sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan itu hadir ya dokter ya. Iya. Iya, Dan betul. barangkali ada lagi satu pesan saya, karena saya berhadapan dengan anak-anak muda sekarang ini. Saya ditolak sudah biasa. Tapi ada satu kali ketika saya ditolak, saya merasa, ya seperti yang saya katakan tadi, seperti saya dipukul knock out. Pada hitungan ke-10 saya bangkit. Saya lulus tes tertulis, lalu ada tes psikologi. Apa yang harus dilakukan di tes psikologi? Tes psikologinya massal, bukan satu persatu. Kami disuruh membuat sebuah silinder dari sabun batangan, tingginya 5 cm, radiusnya jari-jarinya 2,5 cm. Saya rasa saya sudah bikin silinder yang bagus. Tapi disitulah saya tersandung. Hasil tes psikologinya, Anda tidak berbakat untuk menjadi dokter. Kalau tidak diterima saja, saya terima dengan lapang dada, memang tidak diterima. Tapi ketika pada saya dikatakan Anda tidak diterima karena tidak berbakat untuk menjadi dokter, saya merasa down sekali. Orang-orang di sekitar saya, Anda bisa bayangkan, mulai dari ibuku, kakak-kakakku, paman, tante, teman-teman semua mengatakan, kamu sudah jelas-jelas tidak berbakat jadi dokter. Sudahlah, kuburkanlah impianmu untuk jadi dokter. Tapi saya katakan, saya tidak akan mengubur impian saya. Saya tetap pada cita-cita saya untuk jadi seorang dokter. Walaupun mereka tidak mengatakan saya tidak berbakat jadi dokter, tapi saya yakin saya bisa menjadi seorang dokter dan menjadi seorang dokter yang baik. Pesan saya kepada generasi muda, orang boleh berkomentar apa tentang diri kita, tapi yang penting percaya diri dan mengetahui siapa kita. Kita lebih mengetahui tentang diri kita sendiri daripada orang lain.
mengenal kita. Dan apakah saya menjadi seorang dokter yang baik sekarang, itu terserah kepada masyarakat yang menilai saya. Tapi saya akan melakukan pekerjaan saya sesuai sumpah jabatan saya sebagai seorang dokter. Baik, dokter. Jadi kita tetap harus percaya diri walaupun mungkin di sekitar kita banyak yang menyepelekan kita ya dokter ya. Tetap semangat. Ya, Lalu dokter, disepelekan, biarkan saja. Saya bahkan dihina, ya, biarkan saja. Pada waktu itu sakit rasanya, tapi tetaplah percaya diri dan maju terus. kalau ada nggak dokter pengalaman menarik dan berkesan gitu selama menjadi dokter? Pasti banyak gitu. Tapi ada nggak yang paling berkesan gitu dokter? Yang paling berkesan ketika saya mengoperasi seorang anak dengan tumor pembuluh darah di lehernya. Itu operasi susah dan itu berhasil kami lakukan di atas kapal dalam perjalanan perdana kami ke Kalimantan Barat. Keluarga ini keluarga prasejahtera. Ayahnya bekerja di pembangunan, kadang-kadang ada kerja, kadang-kadang tidak. Sudah mencari pengobatan kemana-mana. Beliau bercerita ketika anaknya berusia 3 bulan, di leher sebelah kiri ada kelihatan bintik hijau. Dan ketika anak ini berumur 2 tahunan, sudah sebesar telur ayam. Itu tumor pembuluh darah sangat besar untuk anak yang 2-3 tahun usianya. Dan beliau bercerita, jalan dari kampung naik sepeda motor, ayah di depan, anak di tengah, ibu di belakang, 11 jam untuk datang ke kapal dan menyerahkan anak ini kepada kami untuk dioperasi. Dengan catatan dokter, seandainya operasi ini tidak berhasil, kami tidak akan menyalahkan dokter. Begitu pasrah, seperti mengambil perpisahan dari anaknya dan menyerahkan anaknya kepada kami. Operasi dilakukan ketika jam 5 sore, kami panggil lagi keluarganya untuk datang bertemu anaknya yang telah selesai dioperasi dan sembuh. Operasi berhasil. Anda bayangkan betapa gembira orang tua ini. Kalau tadi menangis, sekarang menangis. Cuma maknanya berbeda. Kalau tadi sebelum operasi tangisannya adalah tangisan kesedihan. Sekarang tangisannya, air matanya sudah berganti dengan air mata kegembiraan. Nah, ini adalah upahnya bagi kami. Dan ini satu peristiwa yang tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jadi hidup menjadi bermakna ketika mampu memberikan makna untuk orang-orang di sekitar kita ya dokter ya. Ya, Lalu dokter, apa sih yang menyemangati dokter untuk akhirnya membuat rumah sakit apung dan melayani masyarakat yang membutuhkan dokter? Motivasinya seperti itu. motivasinya sederhana. Saya ingin berbagi kasih dengan orang-orang yang kurang beruntung. Yang kurang beruntung dalam hal ini adalah mereka yang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pelayanan medis, karena saya seorang nakes, jadi saya konsentrasi di bidang kesehatan, dan saya ingin berbagi kasih dengan setiap mereka yang membutuhkan dan kurang beruntung. Ini sudah kami jalankan, kami pergi ke daerah-daerah, sampai suatu hari ada kami di Maluku Tenggara, di Pulau K tepatnya, seorang ibu datang dengan anaknya berusia 6-7 tahun dengan usus yang terjepit dari Somlaki. Itu perjalanan 3 malam 2 hari cerita ibunya. Sedangkan
penyakitnya sendiri sudah harus dioperasi antara 6 sampai 8 jam sejak kejadian. Jadi artinya waktunya sudah terlampaui banyak sekali. Operasi tetap dilakukan dan anak sembuh. Maaf ya, ini bukan kepandaian dokternya. Ini bukan kehebatan saya. Ini kejadian sungguh-sungguh berasal dari yang Maha Kuasa yang melindungi si anak. Dan pulang ke Jakarta, di dalam doa malam saya, selalu anak ini terbayang, dan suatu malam saya mendengar suara yang sangat halus. Bagi saya suara ini audible, yang bertanya, maukah kau melayaniku? Dan saya jawab, iya Tuhan, aku mau. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana melayani. Melayani dalam hal ini mencari mereka yang membutuhkan tapi tidak punya kemampuan dan tidak punya kesempatan untuk mendapatkan bantuan itu. Kalau saya datang seperti biasa dengan backpack, lalu melakukan pembedahan, kadang-kadang bisa pinjam rumah sakit, kadang-kadang seperti di tengah hutan di Papua, mesti bikin tenda, lalu operasi di dalam tenda. Alangkah baiknya kalau bisa datang dengan sebuah rumah sakit ke sana. Lahirlah ide membuat rumah sakit di atas kapal. Ketika ide ini saya ceritakan, nah itu tadi, orang tidak percaya, orang melecehkan saya, bahkan menghina saya, lahirlah istilah dokter gila. Idenya gila, tidak ada orang yang bikin rumah sakit di atas kapal, apalagi pribadi yang melakukannya. Kalau rumah sakit apung di atas kapal perang, itu setiap negara punya. Tapi yang dibikin oleh swasta, apalagi pribadi, nggak ada. Saya memberanikan diri dengan menjual sebuah rumah kami yang kecil, tentu dengan persetujuan keluarga, membeli sebuah kapal kayu yang tua, yang bobrok sudah, itu yang sanggup saya beli, dirombak 3 tahun kira-kira, membutuhkan waktu, karena semuanya harus keluar dari kantong sendiri kan. Nggak ada orang yang percaya, dan lahirlah itu rumah sakit apung yang pada tanggal 16 Juni 2021 yang lalu mengakhiri masa tugasnya dengan terbakar dan tenggelam di Teluk Sape dalam perjalanan menuju NTB. Memang sedih, tapi visi kami adalah memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Kapal rumah sakit apung adalah alatnya. Ketika alat yang satu tenggelam, walaupun itu sangat menyedihkan, kami mencari kapal berikutnya untuk dijadikan rumah sakit apung berikutnya. Dan pelayanan akan tetap dilakukan. Karena kita melayani sesama manusia, karena Tuhan yang satu yang telah melayani kita terlebih dahulu, beliaulah sebetulnya yang kita layani. Itu adalah semangat kami. Oke, terima kasih dokter. Sebelum saya masuk ke pertanyaan yang terakhir, mungkin ada pertanyaan tidak dari anak-anak saya yang ada di sini? Mereka adalah, iya, silahkan. Sebutkan nama, lalu kemudian kelas, sebutkan pertanyaannya ya, nak ya. Nah, nama saya Kinzi Yeremia Marbisa Panjaitan dari kelas 11 MIPA 1, 12 MIPA 1. Aduh. Ini suara saya nggak putus-putus ya, kan, Miss? Terdengar, Kinzi, terdengar ya. dengan jelas, iya. Pertanyaan saya, menurut Bapak, Pak Dokter, kesusahan atau tantangan saat menjadi dokter yang bekerja lebih terfokus ke melayani orang lain dan bukan sekedar mengejar kayak uang gitu, bagaimana Pak yang paling susah? Yang pokoknya cara overcome kesusahan itu gimana ya Pak? Kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan
genap kekuatanmu. Ini bukan lip service, Jeremia. Ini adalah apa yang saya lakukan. Ya, orang-orang yang ribuan kilometer jauh dan terpisah dari Jakarta, saya tidak melihat mereka. Saya tidak pernah ketemu mereka, tapi saya tahu mereka membutuhkan uluran tangan kita. Maukah kita meninggalkan sedikit kemewahan kita yang berada di Jakarta ini untuk berbagi kasih dengan mereka? Bukankah Tuhan kita sudah datang meninggalkan ketuhanannya untuk turun merendahkan diri menjadi manusia untuk kita? Maknai ini secara harfiah. Siapa yang lebih tinggi daripada Tuhan? Siapa yang lebih maha kuasa daripada Tuhan? Kok ia mau datang kepada ciptaannya sendiri, bahkan dihina, dan dengan rela menderita sengsara untuk menebus kita? Maknai itu. Apa sih yang saya lakukan dibandingkan dengan apa yang telah beliau lakukan untuk saya? Ya, janganlah khotbah-khotbah di hari Minggu itu masuk kuping kiri keluar di kuping kanan, tapi coba maknai dan renungkan. Oke? Itu ke satu. Kedua, sumpah Hippocrates yang dalam bahasa Latinnya cuma satu kalimat. Salus egroti suprema lex est. Kemaslahatan pasienmu adalah di atas segala-galanya. Jadi kepentingan pribadi harus dinomorduakan. Kepentingan pasienlah yang nomor satu. Bahwasanya dokter itu mendapat imbalan, ya, tapi janganlah dijadikan itu sebagai tujuan utama. Tujuan kita adalah salus egroti, kemaslahatan pasien. Itu adalah tujuan utama. Bahwasanya kita harus makan, ya. Bahwasanya sesudah makan kita menjadi kenyang, ya, itu adalah natur. Tapi kita tidak makan karena kita rakus dan makan berlebihan. Itu jadi penyakit. Oke? Jangan jadikan hiasan bibir saja, jangan jadikan agar orang mendengarnya menjadi senang, tapi lakukanlah dalam tindakan bahwa kebahagiaan pasien-pasien kita itulah yang menjadi tujuan utama kita. Bagaimana Kinsi? Sangat menginspirasi bukan? Sungguh bahwa kalau kita menghidupi Kristus, ya harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak hanya didengarkan, tetapi firman harus dijalankan. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya? Ada pertanyaan selanjutnya? Ada yang mau bertanya? Mumpung ada Dokter Lilo di sini, ini kesempatan yang sangat langka. Mungkin ada yang melalui chat seperti itu. Silahkan, ada yang mau bertanya? Mungkin dari Bapak Ibu Guru juga boleh bertanya. Bu Jekti mau bertanya, Bu Jekti? Iya, Pak Dokter. Selamat siang, Pak Dokter. Selamat Mau siang. tanya. Iya, apa yang melatar belakangi itu rumah sakit apung? Saya tertarik. Saya dulu pernah tugas di Kalimantan juga gitu ya, 20 tahun yang lalu gitu. Tapi kemudian saya melanjutkan studi dan sekarang saya tinggal di Bekasi gitu. Nah, kalau dokter ini tetap terus untuk pelayanan di rumah sakit apung tadi, itu latar belakangnya gimana itu ceritanya, Dok? Ya, tadi saya sudah ceritakan. Saya operasi di Pulau K, datang seorang ibu membawa anaknya dari Somelaki, berlayar 3 malam 2 hari dengan usus terjepit. Anak ini tidak bisa makan, tidak bisa minum,
semuanya keluar lagi. Orang mengatakan si anak ini mabuk laut. Tidak ada orang Maluku yang mabuk laut. Mereka sudah terbiasa hidup di laut. Yang ada ususnya terjepit. Karena ususnya terjepit, makanan tidak bisa lewat. Jadi semuanya dikeluarkan lagi. Secara teori, 6-8 jam sejak usus itu terjepit sudah harus dibebaskan melalui sebuah operasi. Tapi di kapal, anak ini yang bisa kita tangkap cerita ibunya 3 malam 2 hari. Anak dioperasi dan jadi sembuh. Hebat dokternya kan? Bukan. Bukan dokternya yang hebat. Tuhan kita yang hebat. Dan Tuhan yang sama ini yang bertanya kepada saya dalam doa malam saya sebelum tidur. Maukah kau melayaniku? Dan gambaran anak ini terbayang di depan mata saya. Tuhan sudah mau terlebih dahulu melayani kepada kita. Maukah kita melayani beliau juga? Ya tentu mau dong ya. Dan saya katakan, ya Tuhan saya mau. Lahirlah ide membuat rumah sakit apung ini untuk menjangkau mereka yang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pelayanan medis bagaimana yang mereka butuhkan. Ibu pernah di Kalimantan Barat, saya dengar tadi, ibu tahu betapa susahnya untuk mendapatkan pelayanan medis kadang-kadang. Ya, kalau orang itu tidak bisa datang, kenapa kita yang mampu tidak mendatangi mereka dalam usaha menjemput bola? Itu adalah apa yang kami lakukan. Anda tidak bisa datang, kami datang menghampiri Anda. Tadi ada pertanyaan tadi, bagaimana saya melayani orang-orang itu, saya dari mana? Kurang lebih begitulah pertanyaannya. Saya mau mencontoh Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul. Paulus itu bekerja sebagai tukang pembuat tenda di siang hari. Orang-orang di Timur Tengah itu kalau siang hari tidak ada yang bekerja karena panas. Mereka bekerja sore sampai malam hari. Tapi Rasul Paulus sengaja bekerja di siang hari agar di sore hari dia bisa mewartakan kabar gembira. Dan apa yang diperolehnya sebagai tukang pembuat tenda itu dipakai untuk hidup. Lalu pewartaan kabar gembira itu dia mendapatkan juga honor, itu dipakai untuk melayani Tuhan. Saya berusaha meniru beliau. Apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan di rumah sakit Husada, itu untuk keluarga saya. Dan pelayanan yang lainnya, itu 100% untuk dokter share, untuk pelayanan ke daerah-daerah. Keluarga harus tetap dinafkahi. Ya, Tuhan juga tidak senang kalau keluarga tidak bisa makan dan saya hidupnya hanya untuk melayani sehingga keluarga terbengkalai, itu juga bukan maksud Tuhan yang demikian. Ya, apa terjawab pertanyaan Ibu Guru? Ya dokter, terima kasih banyak. Satu lagi dok, Ya. tadi saya dengar putranya apakah jadi dokter juga? Ada yang mengikuti jejak dokter? Nggak ada, mereka katakan papa nggak pernah ada di rumah. Jadi mereka tiga-tiganya tidak ada yang mau menjadi dokter. Ini ada satu pertanyaan dokter dari siswa melalui chat. Saya Iya. Natania juga mau bertanya, dokter, ada nggak ya masa sulit di mana dokter sampai merasa seakan Tuhan tidak menolong? Kalau iya, bagaimana cara dokter menghadapi situasi tersebut? Ya, tadi secara tersirat saya sudah menjelaskan ketika saya ditolak untuk sekolah kedokteran dengan alasan saya tidak berbakat untuk menjadi dokter. Disitulah saya merasa disindas, saya merasa dipukul KO. Tapi
saya tetap pada tekad, saya nekat, saya ingin menjadi dokter. Apapun kata orang, apapun pendapat orang tentang diriku, saya tetap pede, saya bisa menjadi dokter dan menjadi dokter yang baik. Apakah saya dokter yang baik saat ini? Itu bukan urusanku lagi. Itu urusan masyarakat yang menilai diriku. Tetap pede. Siapa yang bertanya? Yang bertanya Natania. Natania tetap percaya diri. Kamu yang mengenal dirimu terbaik. Tidak ada orang yang mengenal dirimu lebih baik daripada kamu mengenal dirimu sendiri. Oke, baik dokter. Ini yang terakhir dok, terakhir. Ada nggak pesan untuk kami supaya kami nantinya bisa menjadi manusia untuk sesama seperti yang sudah dokter jalani seperti hari ini? Ya, ini bukan hanya kata-kata pemanis bibir, tapi bayangkanlah mereka yang berada nun jauh di sana, mereka jauh lebih menderita daripada kita. Kita ketika melakukan sesuatu, katakanlah kita berkorban untuk mereka, kita tidak kehilangan kemakmuran kita kok. Ya. Lakukanlah. Mereka akan berbahagia dan ketika mereka berbahagia, kita juga ikut berbahagia bersama dengan mereka. Ini bukan kata-kata klise. Ini adalah kenyataan. Dan kami lakukannya. Terima kasih dokter. Terima kasih sekali dokter mau berbagi. Itu sangat menguatkan kami. Terlebih semakin kami mengimani bahwa Kristus sungguh hadir di tengah-tengah kita dan juga bagaimana kita mampu melayani Kristus melalui orang-orang di sekitar kita. Seperti itu ya dokter. Dan itu membawa kebahagiaan tersendiri tentunya. Bisa melihat senyum-senyum orang-orang yang kita layani. Oke, baik dokter. Ini adalah terakhir kita mau foto bersama ya dokter. Oke, saya minta teman-teman, siswa-siswi terkasih, Bapak Ibu Guru, kita akan foto bersama. Silahkan dibuka kameranya.